Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqala al-imam al-mu'allif rahimahullah ta'ala ya man nafa'a bihi wa bi barakati ulumih bikum padarina amin qala radhiyallahu At-tahdhiru min al-isyan halaman 12. Bagian kedua, at-tahdhiru min al-isyan adalah memperingatkan daripada maksiat. Summa hadzara an-nazimu rahimahullah ta'ala min al-isyani, kemudian mewanti-wanti, memperingatkan Imam Nazim bin Abdullah bin Tahir rahimahullah ta'ala minal asyani, daripada maksiat, ba'dal hathi ala ta'ati, setelah menganjurkan atas melakukan ta'at. Kala maka beliau katakan, iyyakum an tuhmilu awqatakum fatandamu yawman ala ma fatakum. Iyyakum, waspadalah, an tuhmilu awqatakum, bahwa menyia-nyiakan kalian akan waktu kalian. Kenapa? Fatandamu yauman ala ma fatakum, maka menyesal kalian di suatu hari nanti, ala ma fatakum, atas besarnya pahala yang luput akan kalian. Pada bagian yang kedua ini, Al-Habib Abdullah bin Tahir memperingatkan agar kita menghindari daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jangan menyia-nyiakan waktu percuma digunakan untuk maksiat dan lain sebagainya. Dikhawatirkan nanti akan menyesal. Saudara-saudara, Allah Ta'ala berfirman, fariqun fil jannah atau fariqun fis sa'ir. Nanti manusia itu akan digolongkan menjadi dua kelompok. Digambarkan bahwa saat manusia sedang ada di padang mahsyar itu, bercampur mereka bainal mu'mini wal kafir. Mukmin campur. Orang baik, orang yang tidak baik dicampur. Kalau di dalam kitab Riyadul Badi'ah, Syekh Nawawi Al-Bantani menggambarkan manusia itu diumpamakan bagaikan di dalam karung, beras di dalam karung. Jadi campur aduk tuh orang. Ada yang keringatnya semata kaki, ada yang sampai betis, ada yang sampai pinggang, ada yang sampai dada, bahkan ada yang kelelep di keringat. Karena 1000 tahun itu manusia menunggu
yang disebut dengan Yaumal Mahsyar, menunggu keputusan awal hisab sampai 1000 tahun lamanya. Manusia campur. Sedangkan matahari itu tingginya seperti 1 jengkal di atas kepala. Jadi trik matahari yang luar biasa. Sehingga seorang manusia tidak kenal saudaranya. Bukan tidak kenal, artinya tidak menghiraukan saudaranya. Tidak hirau ibu dan anaknya. Ayah dan istrinya dia nggak kenal. Ketemu begini. Gitu. Rasulullah SAW bilang pada Siti Aisyah, saat itu manusia yub'atsun nasu uryanan, uratan gurlan. Manusia dibangkitkan dalam keadaan nyeker, puluk. Kembali lagi yang di dunia itu, dan uryanan mereka telanjang. Siti Aisyah tanya, awalan nastahi ya Rasulullah, tidakkah kita malu waktu itu? Rasulullah SAW bilang pada Siti Aisyah, bagaimana malu wahai Aisyah, masing-masing manusia sedang memikirkan dirinya sendiri. Bingung luar biasa. Tahsabunahum sukara wa ma hum bisukara. Kalian mengira mereka mabuk, padahal nggak mabuk. Orang mabuk itu kan nggak kenal satu sama lain. Mereka sedang tidak campur. Mendekati yaumul hisab, Allah Ta'ala bilang pada itu manusia, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Wahai manusia sekalian, imtazu. Imtazu itu artinya misah. Di surat Yasin ya. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Misah saudara, jangan campur wahai para pendosa. Maka secara otomatis orang mukmin dan orang kafir itu misah sendiri, kayak air sama minyak. Gitu. Misalnya mencar. Al-mujrimun itu para pendosa, orang-orang taat, orang-orang yang banyak dosanya itu bisa sendiri. Nggak bisa nyampur. Jadi ini ayat ini berlanjut pada fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Jadi persiapan untuk pengelompokan manusia yang layak masuk ke dalam surga dan yang mesti dijebloskan ke dalam neraka. Sudah bisa nih masing-masing. Bingung sudah. Nah makanya Al-Habib Abdullah bin Muhsin Empang Bogor, bahasa wamtazul ayyuhal mujrimun, di dunia ini tanpa disadari kita sudah masuk ke dalam khitab wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Misal orang-orang mukmin dan orang-orang yang pendosa, misahlah kalian. Sudah dipisah. Gambaran nanti di sana. Kita ini termasuk ayyuhal mujrimun ataukah ayyuhal mu'minun? Kelompok yang mujrimun atau mu'minun, di sini gambarannya. Pada saat manusia sering bergabung dengan ahlul ma'asi, sering melakukan kemaksiatan, berkumpul dengan orang-orang yang berlumuran dengan dosa, maka di sana wantal yawma ayyuhal mujrimun, di sini udah ada gambarannya. Pada saat manusia sudah sering berkumpul dengan ahlul iman, dengan ahlul yakin, dengan ahlul ta'ah di dunianya, di majlis taklim, kumpul dia di masjid-masjid, di pengajian-pengajian,
di tempat-tempat baik, dia selalu berkerumun ada di situ. Maka pada saat dikatakan wamtazil ya ayyuhal mujrimun, di sini dia sudah ada gambarannya. Dia sudah mengelompokkan diri ke kalangan kaum mukminin di masjid, di majelis, di tempat-tempat baik. Maka di sana saat dikatakan wamtazil ya ayyuhal mujrimun, dia sudah ada di dalam kelompok kaum mukminin yang bagian daripada fariqun fil jannah, yang menjadi kelompok ahli surga. Mudah-mudahan saat dipanggil itu kita ada di dalam fariqun fil jannah. Maka ketaatan, kebaikan yang dilakukan di ini dunia dengan tempo masa yang tidak lama, tidak sampai 100 tahun, paling lama 80, 70 misalnya. Seperti kemarin ayah kanda dari saudara Kurnia yang biasa ngaji juga di tengah-tengah kita telah berpulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan beliau masuk kelompok fariqun fil jannah. Karena di dunianya dia sudah mengupayakan diri sampai akhir hayatnya bersama orang-orang yang mencari keridhaan Allah Ta'ala. Aktivitas-aktivitas saat ada di dunia kurang gede ya. Ya. Al-Habib Abdullah bin Muhsin katakan itu jannatun maknawi, jannatun maknawi. Allah berfirman, "Waliman khafa maqama rabbih jannatan." Bagi orang yang punya rasa takut kepada Allah Ta'ala, dia punya 2 surga. Surga pertama itu adalah jannatun ma'nawiyah. Dan surga kedua itu adalah jannatun hissiyah. Apa itu jannatun ma'nawiyah? Yaitu amaliyah saat di dunia yang sesuai dengan aturan, ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya. Tidak pernah tinggalkan sholat. Ini jannah ma'nawiyah. Selalu berada di majelis ta'lim, jannah ma'nawiyah. Walaupun di majelis ta'limnya tidur dia. Pokoknya mah asal hadir. Namanya jannah ma'nawiyah. Jannah ma'nawiyah itu saudara, ruhul jannatil hissiyah. Ruhnya. Jadi semua kebaikan yang dilakukan oleh kita itu adalah ruh jannah hissiyah. Jannah hissiyah itu surga konkret, real, yang kelak ada di akhirat. Surga konkret. Cuman itu ibarat rumah, dia masih kosong. Sekarang nih, surga udah ada. Cuman ibarat rumah dia masih kosong. Dia sedang menunggu pemiliknya, sedang menunggu tuannya, istana itu. Tuannya itu, saudara, orang-orang yang punya jannatun ma'nawiyah. Semegah apapun rumah, ketika yang memiliki belum menempatinya, maka rumah itu akan tampak kurang indah. Rumah cakep banget itu, cuman kagak ada listriknya. Itu mah kalau malam kuntilanak mulu kali, kan gitu.
nggak ada orangnya. Ini surga ibaratnya begitu istana. Orang-orang yang di dunia sedang melakukan dan berupaya untuk menjadi orang soleh, ini dia sedang berupaya untuk memiliki jannatun ma'nawiyah. Jannah ma'nawiyah ini kelak akan masuk ke dalam jannatun hissiyah. Berikut orang yang melakukannya. Maka itu waliman khafa maqama rabbih jannatan, itu 2 surga. Di sini sama di sana. Tahu nggak tuh kira-kira? Ada lagi neraka maknawiyah. Ada neraka hissiyah. Neraka maknawiyah dan neraka hissiyah. Neraka hissiyah itu semua bentuk kedurhakaan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia saat mereka berada di dalam dunia. Mabuk, mencuri, membunuh, durhaka, berzina, menipu, berbohong, semua bentuk kemaksiatan. Ini namanya narun maknawiyah. Dia akan menjadi ruh bagi narun hissiyah. Neraka yang real, yang fisik itu, saudara, ketika sekarang ini masih kosong, belum ada orang. Itu dia sedang menunggu narun maknawiyah. Pada saat surga dimasuki oleh pemiliknya, itu ibtahajatil jannatu bidukhuli ahliha. Surga bergembira ria saat pemiliknya masuk ke dalam itu surga. Bersorak ria. Ya marhaba, ya marhaba, ya Allah. Ramai, saudara. Kalau sekarang kita kayak Maulid, Habib datang, tolal badru alaina. Pada diri itu ya. Saat Rasulullah datang ke Madinah, penduduk Madinah, saudara, bersorak ria. Berdiri, ada yang naik pohon korma, ada yang naik ke atas rumah. Perempuan-perempuan pada keluar semua, laki-laki. Tidak ada rumah satu orang pun. Semuanya menyambut kedatangan Nabi Muhammad. Saat orang yang punya jannatun ma'nawiyah, dia memasuki gerbang surga, itu surga bersorak ria. Menyambut ini orang. Karena kawin antara jannah ma'nawiyah dengan jannah hissiyah. Masuk. Pada saat pemilik narun maknawiyah, pemilik neraka maknawiyah, yang meliputi diri seseorang, sampai meninggalnya dia tidak taubat kepada Allah Ta'ala, saat dia memasuki narun hissiyah, neraka yang real, itu neraka zadatin naru iltihaba. Neraka itu bertambah muntap dia punya api. Satu alamat kebahagiaan dan kegembiraan. Neraka bahagia. Alhamdulillah, orang yang anda tunggu sudah tiba. Alhamdulillah, para pecinta anak sudah datang. Alhamdulillah, orang-orang pemaksa diri untuk masuk ke dalam neraka sudah ada di depan kita. Kan maksa dia. Maksa Allah kan? Jangan ke situ, itu bahaya. Enggak, anak paksa. Anak paksa. Anak harus masuk gitu neraka. Itu tahdir itu jangan. Diperingatkan, jangan masuk. Jangan masuk, itu bahaya. Ini lama di dalam neraka, bukan masa yang sebentar. Siksanya begitu amat pedih, jangan situ. Oh tidak, Anda memaksa. Sengaja Anda berzina agar Anda masuk ke neraka. Sengaja Anda mencuri, sengaja Anda membunuh, sengaja Anda menipu. Sengaja Anda melakukan kemaksiatan. Memang Anda ingin ke situ. Oh, ini para pemaksa namanya. Orang-orang neraka itu zatatin naru iltihab.
bertambah saudara. Bahagia. Paham nggak gitu? Jadi di sini sudah ada siapa yang akan masuk ke dalam surga dan siapa yang akan masuk ke dalam neraka. Jangan ragu. Jangan ragu. Sini saya kasih gambaran begini. Ada dua orang. Yang satu dandanan rapi. Laki perempuan. Baik laki atau perempuan yang orang. Bajunya rapi. Kain, celana, sepatu. Yang pakai desemir sepatunya itu. Cincin pakai semua. Keren. Jam tangan pakai. Yang satu, saudara, tukang rongsokan. Jadi dua nih. Yang satu dandan rapi, yang satu tukang rongsokan. Yang tukang rongsokan, pakai celana robek, kaos keteknya bolong, bau tengik, mau main panasan mulu, rambut udah kemerah-merahan bukan karena dipilok, tapi karena kepanasan. Kumuh. Nah, di tempat sana jauh ada dua tempat. Satu gedung pesta. Yang satu kebun rongsokan. Banyak beling, banyak paku. Rongsokan namanya. Banyak kalajengking. Ula ada di situ. Ula poros, ula canca, ula beludak. Semua di situ. Ula olah. Panci yang udah pada penyok situ. Jangan kalau ngambil panci diinjak dulu. Wah, cakep nih panci. Jek, diinjak. Penyok baru ambil. Kalau bagus kan diuber-uber dia. Saya mau tanya, dua orang ini yang rapi, dia mau ke tempat pesta atau ke kebun rongsokan? Betul gitu? Nah, kalau yang bawa gerobak nih, yang kumuh, mau ke kebun rongsokan atau mau ke tempat pesta? Kok tahu? Kok tahu? Padahal dua-duanya nggak ngomong. Dan padahal bisa saja yang rapi ke kebun rongsokan, kan bisa. Yang bawa gerobak ke tempat pesta kan bisa. Bisa. Bisa aja. Cuman sesampainya di tempat pesta, ini ditendang dia. Emang apa? Ditendang. Ya orang semuanya rapi, yang jelek aja bisa jadi ganteng di situ mah. Apalagi yang udah ganteng. Nggak mungkin dia diterima. Malah dikasih tahu tempat ente no, kebun rongsokan, gerobak pun nggak boleh masuk ke tempat pesta. Dikasih unjuk begitu. Ini analoginya begitu. Kita nggak dengar dia mau ngomong. Kali yang rapi ngomong begini, Ana mau ke tempat pesta karena pakaian Ana rapi, nggak ngomong. Yang satu, Ana mau ke tempat rongsokan karena pakaian Ana kumuh, nggak ngomong. Diam aja dua-duanya jalan. Tapi kita bisa memastikan. Nah, yang rapih itu namanya pesta maknawiyah. Gedungnya itu pesta hissiyah. Fisiknya jelas, real. Di sini dari pakaian yang dia gunakan menggambarkan bahwa dia siap-siap untuk masuk ke tempat istana. Sedangkan yang kumuh ini dikatakan rongsokan maknawiyah. Kebunnya rongsokan hissiyah, tempat rongsokan yang nyata, yang real, tanpa dibicara, kita yakin dia akan ke sana.
Begitu pula halnya ahlul jannah wa ahlul nar. Sudah ada gambarannya saat dia masih di dunia. Maka mudah-mudahan Allah jadikan kita menjadi ahlul jannah. Biar istiqomah terus sampai hayat, sampai akhir hayat. Iyakum ihdaru antuh milu awqatakum. Iyakum makna ihdar. Hati-hati. Hindarilah. Antuh milu awqatakum bahwa kalian menyanyiakan waktu kalian. Ya tadayyi'u sa'ati amalikum. Artinya menyanyiakan akan waktu-waktu umur kalian. Billahwi wal'awi wal isyan. Di dalam bersenang-senang, bermain-main, dan kemaksiatan. Ta'atan lin nafsi wa inqiyadan lisyaitan. Tadi ini wal isyan, ada maksiat batin, ada maksiat zahir. Taat juga ada taatul batin, ada taatul zahir. Di dalam kitab Kashifatus saja, Syekh Nawawi Al-Bantani menyebutkan bahwa taatul batin afdalu min taatul zahir. Wa maksiatul batin adarru min maksiatil zahir. Taat batin lebih afdal dari taat zahir. Ibadah batin lebih mulia, lebih afdal daripada ibadah zahir. Apa ibadah zahir? Ibadah yang dilakukan dengan anggota tubuh. Tangan, mulut, baca Quran, zikir, tasbih. Gitu. Ya. Mata dibuat ngelihat Quran. Itu ibadah zahir. Kuping dibuat dengerin sholawatan. Ini ibadah zahir namanya. Tangan dia buat megang tasbih. Itu ibadah zahir. Dibuat bawa kitab. Tangan buat bawa kitab. Atau dibuat ngebet kitab. Dibuat ngebet Quran. Itu ibadah zahir namanya. Kaki dipakai nindak ke masjid, ke mushola, ke majelis ke tempat-tempat baik. Itu ibadah zahir. Ini tinggi dia punya kedudukan. Ini ibadah ini tinggi. Yang membuat orang bisa terbang di atas siratul mustaqim, ini dia barangnya. Orang nggak bisa terbang, saudara. Nggak bisa. Kalah sama capung. Di dunia nggak bisa. Tapi di akhirat dia bisa terbang. Bisa berlari cepat. Ketika orang merangkak, dia berlari. Sebabnya apa? Ini ibadah. Namanya ibadah batin. Ibadah zahir ya. Ada lagi ibadah batin itu ibadah yang nggak kelihatan. Kenapa nggak kelihatan? Sebab di sini adanya. Di dalam hati. Ibadah itu sebab di dalam hati. Seperti apa? Ikhlas. Ikhlas itu nggak ada yang tahu. Makanya ketika dia ngomong gini, gue udah ikhlas banget. Yang nggak ikhlas tuh mah. Ya, sabar. Itu di sini adanya. Kan sebenarnya gue udah sabar banget.
Sabar tapi gigi kreket kreket kreket. Itu bukan sabar itu mah. Itu mah ibadah yang nggak boleh diucap. Ketika diucap, dia keluar dari aturannya. Kan gue udah ikhlas banget itu sebentar Pak. Nih bang, saya mah ikhlas banget. Tinggi itu. Pahala itu kan paling dikit 10. Ya. Mayati bihasanatin falahu asyru amthaliha. Sekali kebaikan 10 kelipatan. Sampai saudara ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Bahkan al-adadu la yadullu 'alal qasri. Faedah. Bilangan itu tak menunjukkan batas. Jadi kalau bilang 700.000 kelipatan, bisa jadi 7 juta. Itu ala qadril ikhlas, tergantung keikhlasan. Jadi keikhlasan itu melipat gandakan pahala orang, berlipat-lipat. Begini, ini kita, ada ibadah. Kita ibadah. Misalnya, kita mengerjakan sholat tahajud. Jadi kita berdua nih, kita ibadah. Ketiga, maksud tujuan. Maksud contohnya, supaya kontrakan penuh. Tahajud biar kontrakan penuh. Ada nggak gitu? Ada ya? Karena kontrakannya nggak ada yang ngisi. Ada, tahajud biar kerjaan diterima. Tahajud biar obyekan jebol. Dia itu orang maksudnya. Kedua, ibadah. Ketiga, tujuan. Dia ibadah tujuan. Dia ibadah tujuan. Dia ibadah tujuan. Allah mah nggak dibawa-bawa. Ini tidak ikhlas. Karena ibadah sarana ketujuan dia. 3. Ada lagi, dia ibadah Allah. Aneh. Dia ibadah Allah. Dia melakukan ibadah yang dituju Allah. Dia baca Quran, Allah. Dia sholat tahajud, Allah. Ini orang ikhlas. Ada lagi begini, dia ibadah Allah tujuan. Dia ibadah ngerjain tuh duha, tahajud. Allah nih ujungnya tujuan lillahi ta'ala, biar kontrakan penuh gitu. Paham gak tuh? Ini ikhlasul awam, kelas kecil. Ikhlas kelas kecil, bukan kecil. Kalau kecil berarti kelihatan, kecil. Namanya semetet. Kalau sedikit masih kehitung, semetet udah selesai ngitungnya. Dia ibadah, Allah tujuan. Jadi Allah cuma dijadikan perantara. Yang dimaksud bukan Allah tujuannya. Makanya kalau tujuan sudah tercapai, Allah dilupakan. Ya udah berhasil ini, terus mau ngapain tahajud amat? Karena Allah Allah dijadikan sarana untuk mendapatkan keinginannya. Kenapa? Sebab dia tidak mampu mendapatkan keinginan itu, makanya lewat pemiliknya. Allah dideketin supaya dibagi. Paham nggak kira-kira? Ya kita kayak mau masuk kerja, deketin camat. Udah masuk kerja sama camat, lupa kan begitu. Atau begini, dia pengen mulus urusan, minta dikerjain air sama kiai. Pas udah lulus mah, ya kiai dilupain. Paham nggak? Gitu. Atau dia jarah ke luar batang, biar obyekannya gol, jarah mulu.
Pas kebaikan udah gol mah, ya udah nggak jarang lagi. Karena apa? Sebab ini wali cuma dijadikan alat menggolkan urusan. Sebab ini kiai cuma dijadikan dukun untuk menyukseskan urusan. Jadi kata orang mah, ini kiai, kalau kata dia, lah, dia dukun buat anak. Dan kalau kiai mah kudu ngaji. Kalau dukun minta air. Jadi ada kiai plus dukun gitu. Banyak kan? Nasib lah itu mah. Nasib. Kiai plus dukun. Ada lagi begini. Dia ibadah tujuan Allah. Dia ibadah tujuan. Jadi tujuan yang dia minta, keinginan yang dia minta, tujuannya Allah. Anak supaya sukses, tujuannya Allah. Rumus, tinggal balik rumus doang. Anak pengen berhasil, tujuannya Allah. Pengen kebeli mobil, tujuannya Allah. Pengen punya tanah, tujuannya Allah. Pengen punya rumah, tujuannya Allah. Ngebiayain anak, tujuannya Allah. Anak usaha, tujuannya Allah. Anak ini, tujuannya Allah. Anak mau kawin lagi, tujuannya Allah. Selingan tuh mah. Gaya doang. Gaya mah perlu yang ngerjain, kalau kan gaya aja. Nah itu yang terakhir, ikhlas. Jadi aktivitas duniawi bukan jadi tujuan. Sarana kepada Allah. Bukannya Allah dijadikan sarana untuk dunia. Allah jadi sarana buat dunia. Bukan. Kayak begini. Ya Allah, ini saya bawa motor. Tolong jagain, jangan sampai hilang. Enak. Parkir. Waktu kita parkir bawa mobil. Langsung doa. Ya Allah, jaga mobil saya. Betul itu ya? Lah Allah suruh jagain motor. Lah coba itu. Allah suruh jagain mobil. Oh, namanya satpam bagi duit 20.000. Emang apa? Allah jagain motor saya. Jadi Allah dijadikan sarana. Itu contoh kecil maksud saya. Mestinya dunia dijadikan sarana untuk Allah. Baru pahalanya 700 kali lipat. Ada maksiat begitu juga. Ada maksiat zahir, ada maksiat batin. Maksiat batin itu al-dharru minal zahir. Maksiat batin lebih bahaya dari maksiat zahir. Maksiat zahir apa? Ini dilakukan dengan anggota zahir, mata, hidung, mulut, kuping, tangan, kaki. Kemana bang? Otik. Semua ke bawah. Tangan, semua ke bawah. Makanya watashhadu arjuluhum bima kanu gitu. Ada maksiat batin. Orang nggak ada yang tahu. Seperti apa? Iyakum antuhmilu awqatakum fatandamu yawman ala ma fatakum. Kamu nyesel nanti. Kalau itu kau lakukan, kalian nyesel. Contohnya dia hasud. Hasud itu saudara, kagak nerima orang dapat nikmat. Baik nikmat dunia atau nikmat akhirat. Hati berat. Di hati bro. Hasud teman. Rasulullah kasih warning. Innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab. Sesungguhnya dengki menghapuskan pahala seluruh amal baik. Seperti api yang bisa menghanguskan seluruh kayu bakar.
Satu kampung kayu bakar, kita kasih korek, cep, cep, kebakar semua. Ada orang tahajudnya Masya Allah, tahajudnya top, baca Qurannya Masya Allah, 3 hari hatam, sehari 10 juz. Kebaikannya semua orang Masya Allah, luar biasa. Dia punya hasud sama orang lain. Ini nggak hilang hasudnya, nggak bisa hilang. Asal ketemu, asal ingat, ke bawah mati. Hasudnya ke bawah mati. Waktu lagi sakarat, hasud tidak hilang. Waktu dicabut nyawa, hasud tidak hilang. Maka saat di dalam kubur, dia akan bertanya, mana pahala baca Quran saya? Mana pahala tahajud saya? Mana pahala sedekah saya? Mana pahala ngaji saya? Oh, sudah tidak ada. Kemana? Sudah dimakan oleh hasudmu. Ini namanya fatandamu yawman ala ma fatakum. Suatu hari kau tidak menemukan pahala itu karena kau maksiat batin. Warning, hati-hati. Jangan kau lakukan itu. Gitu kata Habib Abdullah. Kau masuk kubur, kau tidak ketemu pahala. Capek kau di dunia. Khatam Quran berpuluh ratusan kali. Karena ada dengki di hatimu. Bahaya. Jelas nggak? Oke. Makanya kalau ulama-ulama salaf, muridnya kagak boleh bertanding dalam musabakoh. Karena kau akan hasud dengan kawanmu. Guru, saya mau musabakoh qiraatil Quran. Terus saya nggak jadi juara, guru. Udah lu bisa belajar ngaji aja. Kenapa? Temennya menang, dia yang hasud. Tahu tuh? Musabaqah qiraatil kutub. Kita punya ayam. Ayam aduan, ayam Bangkok. Tadi kecil kita panen, kita ambil gede. Buat diadu. Buat diapain? Ngaji dari kecil. Ba, bu, babu. Kan namanya masih bodoh. Ya. Baca lagi terus. Iqra hatam. Juz amma hatam. Mulai hafal Quran. Setelah hafal Quran diadu. Itu sama juga ayam jago. Ngaji dari kecil, udah gede buat aduan. Pas lagi diadu, ngelihat temennya menang, di hatinya tetep hasud. Belajar dari kecil sampai gede, angus. Oke, kiai-kiai kampung, kiai-kiai tua, kiai-kiai dulu, bukan mereka anti, tapi mereka mengantisipasi takut muridnya hilang pahalanya. Belajar capek lama-lama. Udah tong lu ngajar di lekar aja, terus apa pakai bersaing. Gua ngeri, ilmu lu nggak manfaat. Itu alamat tidak manfaat. Ntar gua takut ilmu lu nggak berkah. Itu namanya fatandamu yawman ala ma fatakum. Kamu bakal nyesel. Pahalanya hilang. Karena hangus dengan sifat hasud. Udah distempel lah Nabi Muhammad. Udah al-hasadu ya'kulul hasanat. Itu stempel. Nggak bisa dirubah. Malaikat aja nggak bisa merubah. Ya apa sama malaikat nggak bisa. Udah begitu. Jelas loh? Orang hasud itu kalau duduk di daun pisang spontan jadi keras. Pengen tahu ceritanya? Duduk di daun pisang spontan jadi keras. Begini. Ada 2 perempuan. Dua-duanya lakinya sama. Dua-duanya lakinya.
Zaman dulu dia mau nyebrang ke galangan sawah, sawah lagi lebar. Dia turun saudara, dia lihat di ujung sono, ini perempuan bilang begini, bujuk deh lu ketemu dia, madunya, ketemu madu. Ketemu bini muda, ini bini tua. Bujuk ketemu dia. Muka merah. Kalau gua pulang, gengsi. Kalau gua terus, gimana gitu rasanya ketemu dia. Gitu. Yang muda ngelihat dia, yang muda. Nah, itu dia. Yang lakinya gua ambil gitu. Kacau nggak kira-kira? Yang muda udah bawa rantang, mau ke mertua. Bawa rantang di galengan. Kalau pulang rantang kagak nyampe. Ntar dibilang kalah lagi gitu. Dibilang kalah. Yang muda sama. Ini bersaing. Kalau bersaing pasti hasud. Ketemu di galengan. Pas ketemu di galengan begini. Gitu ya kan. Ogah begini ogah. Lengok. Kan galengan kecil. Kesenggol dua-duanya nyempur ke sawah. Bro. Swek. Gitu. Kata yang satu, swek lo. Empok swek. Gitu. Udah lewat. Kan di tengah sawah kalau berantem belepotan dia. Ngos-ngosan bukan karena lari, ngos-ngosan karena hasud. Sampai di pinggir sawah ada pohon pisang, daunnya diambil sama dia. Masuk buat duduk bentaran di daun pisang muda, duduk. Pas dia bangun, udah jadi keraras. Lah ini jadi keraras. Panas. Orang hasud mah panas. Itu mah peribahasa aja. Kalau orang hasud, daun pisang sebentar jadi keraras begitu. Paham nggak tuh kira-kira? Gitu. Ya, biarin kalau memang lakinya kawin lagi, biarin aja. Jangan hasud lakinya aja, jangan bukain pintu. Kata lakinya begini, bini dua-duanya gue beli-beli. Lah kan boleh dia yang beli dua-duanya. Rumah dua-duanya gue yang bikinin. Dua-duanya gue yang nafkahin. Dua-duanya gue beliin motor. Listrik tiap bulan gue yang bayar. Rumah gua, nah, apa ya, tidur di musola, dia kata gitu. Tidurnya di musola kan parah ya, parah itu, parah. Makanya jangan coba-coba, coba tidur di musola. Bini dua, rumah dua, mobil dua, motor 4, duit banyak, muka ganteng, badan sehat. Tidur tekukup di musola, di bawah bedung coba. Bawah. Wa iradan an ta'atillah wa rasulih wa hiya sabilun najat wa miftahu sa'adah. Berpaling dari Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sedangkan itu adalah jalan keselamatan, kunci kebahagiaan. Mendapat kunci kebahagiaan. Gini, orang ngaji Safinatun Najah, babun najasah, bab najis. Najis ada berapa? Cara mencucinya bagaimana? Ngaji lagi, babun taharah, wudu bagaimana? Sunnahnya ada berapa? Pembatalannya ada berapa? Dia pakai. Di dawam, di istiqomah, dia sering wudu. Ini namanya dia berada dalam sabilun najah, miftahu sa'adah. Dia punya jalan menuju kebahagiaan. Itu yang tadi dikatakan jannatun hissiyah. Dia punya kunci jannatun hissiyah. Jadi syariat Nabi Muhammad itu adalah sabilun najah. Jalan yang bila dia tempuh jalan itu, dia akan sampai kepada jannatun hissiyah.
surga yang fisik, surga fisik ini. Fatandamu ay fatata'assabu wa tatahassaru ala ma fatak. Maka kelak kalian akan menyesal atas pahala yang luput pada kalian. Hilang tuh pahala. Masuk kubur nggak ketemu. Apa tuh? Nggak ketemu. Pada saat Al-Imam Abdullah bin Mubarak pergi haji, dia ngimpi ketemu malaikat. Kata malaikat begini, ya Abdullah, tahun ini orang semua pahala haji dikasih si fulan. Cuma si fulan ini nggak pergi haji. Dia bangun, ini setan kali. Masuk pahala orang dikasih orang yang nggak haji, tidur lagi. Kamu lagi datang malaikat, ya Abdullah, ini orang semua pergi haji, pahalanya buat satu orang. Tinggalnya di Syria. Ini orang tinggal di Syria, pahalanya buat dia. Dia tidur lagi, ngimpi lagi. Begitu terus. Waktu di Padang Arafah. Pulang haji, dia nggak ke Irak. Dia pulang ke, cari itu orang. Yang ada di Syria. Berangkat ketemu. Assalamualaikum, anak Abdullah bin Mubarak. Anak impiin ente. Dia orang baik, Masya Allah. Anda boleh bermalam di sini 3 hari. Boleh. Apa 3 hari? Oh silakan 3 hari. Kenapa 3 hari? Dia ingin mengamati ibadah apa yang dia punya. Sehingga pahala orang haji untuk dia. Sedangkan dia tidak pergi haji. Setelah 3 hari dia tanya sama itu orang. Tuhan punya amal apa? Sehingga pahala orang di Padang Arafah saat pergi haji, pahalanya Allah Ta'ala peruntukkan untuk Tuhan semua. Tapi itu orang karena tidak punya amal ibadah yang istimewa. Bohong. Saudara di sini selama 3 hari apa gerangan? Ingin mengamati adakah ibadah yang Tuhan lakukan yang teramat istimewa. Tapi Anda lihat Tuhan siang kerja dan malam tidur. Ibadah yang lain biasa. Seperti hal umumnya. Tapi itu orang, Anda tidak punya keistimewaan. Yang Anda ingat, ketika Anda hendak tidur, Anda katakan kepada Allah, ya Rabb, semua orang yang salah, Anda maafkan. Semua orang yang salah kepada Anda, baik yang dia sengaja, maupun yang tidak sengaja, baik yang besar maupun kecil, sebelum Anda terlelap, Anda maafkan ya Rabb. Maafkan dia, ampuni dia. Baru Anda tidur. Begitu aja tiap malam. Rupanya itu amal, saudara. Saat akhir dia menutup mata, sudah tidak ada lagi sangkut paut dengan manusia, maka itu gambaran orang yang akan meninggal nanti, sudah tak punya lagi sangkut paut dosa dengan manusia. Dia akan menemukan seluruh pahala dari amal yang pernah dilakukan. Itu orang berangkat haji, dikasih itu orang satu. Yauman ay fi yaumiddin wal jazaa'il musyari fi qouli ta'ala. Kau akan menyesal di satu hari, yaitu hari agama, hari pembalasan maksudnya. Yang Allah isyaratkan dalam firman-Nya, wattaqu yauman turja'una fihi ila Allah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kalian harus takut. Bil amr. Allah bilang, kalian harus takut. Takut apa? Yauman di suatu hari nanti. Yang disebut dengan yaumul mahsyar. Yaumul jaza. Harus ngeri, harus takut. Turja'una fihi ila Allah. Dimana kalian akan kembali kepada Allah Ta'ala. Tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat. Kemudian diberikan secara utuh, dibayar secara utuh setiap jiwa manusia akan apa yang dulu pernah dilakukan. Saat di dunia, apa yang pernah dilakukan tidak ada satupun yang tidak dituntaskan. Hawas, hati-hati. Jangan kau menyesal di hari itu. Wahum la yuzlamun. Tak seorang pun di antara mereka yang dizalimi oleh Allah Ta'ala. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdara wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amanan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsuh. Yaitu hari setiap manusia akan menemukan
apa yang dulu pernah dilakukan saat di dunia, baik berupa kebaikan maupun keburukan, semua ditemukannya. Dan ia berkhayal waktu itu bisa kembali ke dunia, punya umur yang panjang untuk menuntaskan amal-amal buruk yang pernah dilakukan agar ditukar diganti dengan amal-amal soleh. Sudah tidak bisa, sebab masanya sudah lain zamannya. Kayak orang gini, pengen balik lagi ke perut emak, begitu menghayal begitu. Orang hidup nih, pengen balik lagi ke perut emak, mau ngapain perut malu? Itu namanya balik ke aram rahim, pengen mundur. Nggak bisa. Yang dikubur pengen balik lagi ke dunia. Di akhirat pengen balik lagi ke dunia, nggak bisa. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Suatu hari setiap orang akan menyaksikan dari semua yang pernah dilakukan olehnya. Yadahu min itlaqal juz'i wardatul kull. Sudah semua yang pernah dilakukan. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Di mana satu hari orang akan kabur dari saudaranya. Nggak tenang, saudara. Wa ummihi dan ibunya. Wa abihi dan ayahnya. Wa sahibatihi wa banihi. Istri dan anak-anaknya. Ini nafsi dirinya. Jadi dia pikirin, nggak pikirin orang. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Setiap orang sibuk dengan keadaan masing-masing. Gitu. Para anbiya aja, saudara, bilangin nafsi. Nafsi. Nggak mikirin umat. Umatnya nggak dipikirin. Udah sering dia dengar itu kan? Nabi bingung. Coba dah. Nabi bingung. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh. 1000 tahun nunggu faslul qada. Faslul qada itu, saudara, masa keputusan awal dibuka hisab. Ini dihisab lama amat. Udah 1000 tahun belum dihisab. Kalau dihisab itu supaya cepat mizan. Mizan, orang-orang kafir itu mereka katakan walaupun ke neraka nggak apa-apa dah. Jadi jangan begini. Jangan begini, tumpang tindih manusia. Udah keringat, dongkok, bios, sama, segala macam. Ambekan susah, minum kagak. Makan apalagi. Sana nggak ada warung pucok. Ada tumpang tindih manusia. Akhirnya berinisiatif, akabiruhum. Tokoh-tokoh manusia padang mahsyar, semua berinisiatif. Kumpul. Ayo kita ke rumah awalul bashar. Nabi Adam. Dia tanggung jawab, kita ini anak-anak cucu-cucunya. Ayo kita ke sana. Semua berang. Nabi Adam. Dan Nabi Allah Adam, ini kami sudah 1000 tahun seperti ini. Tolong panjatkan kepada Allah Ta'ala agar ini urusan bisa diselesaikan. Kalau neraka ke neraka dah. Begini enak banget, kelelep, saya kelelep di keringat, udah keringat dia nunggu jengkol. Nah, Nabi ada enggak? Tentu jangan minta mana, nafsi. Anda udah lakukan satu kesalahan di dalam surga, satu kesalahan, bukan 2, 3 kesalahan, satu. Anakan buah kuldi, Anda sudah dilarang, tetap Anda makan. Itu kesalahan. Sampai sekarang Anda nyesel. Anda malu minta sama Allah Ta'ala buat ente. Buat diri Anda aja malu. Anda lagi mikirin diri Anda.
Begini deh, itu datang ke ada Musa, datang ke Nabi Allah Nuh, datang. Orang miliaran. Nabi Nuh ada singgasananya dulu. Tiap Nabi punya singgasananya. Ya apa kalian? Ini Nabi Nuh lagi bingung, nasib kita sudah datang ke Nabi Adam, dia angkat tangan. Karena anak minta engkau wahai Nabi Allah Nuh, mohon ke Allah Ta'ala. Satulah, nafsi. Jangan minta mana. Nggak sanggup. Nggak sanggup, karena mau malu. Malu kenapa? Anda pernah berdoa, Rabbi la tadar fil ardi 'alal kafirina diyara. Jangan kau sisakan di bumi satu orang kafir pun. Anda kelepasan ngomong. Kagak sabar anak. 900 tahun yang ngaji mana 40 orang. Kagak dongkol hati. Udah diangkat tangan. Bikin kelompok. Dibikin kelompok. Tuh aneh doa begitu nyesel. Doa ente ke rumah Nabi Musa. Kalau kita doain biar lu tabrak, lu mampus tuh gitu ngomong. Ya. Ada yang ngata gini, ya gue bukan Nabi, emang juga bukan Nabi jadi parah. Udah ente ke rumah Nabi Allah Musa. Anda kasih tahu. Ini Musa laisa fi waliyil ardi nabiyyun yukallimuhullahu ta'ala illa Musa. Di bumi ada Nabi yang bisa bicara langsung kepada Allah Ta'ala kecuali Musa. Semua kena Musa. Musa, ya Allah Nabi Allah Musa, tolong bantu anak. Karena kondisi seperti ini gue singkat. Katanya Musa, jangan ngomong mana, anak bingung. Kenapa bingung? Ada orang Kipti berantem sama orang Mesir. Anak bilang jangan berantem, dipisahin begitu, jangan berantem. Kena tangan anak, mati orang Kipti. Kena tangan doang, bukan ditonjok. Beli tangannya kayak bogor. Nabi Musa itu kalau jagoan beksi, dia kalau udah ngepel begini, tuh itu ya. Nah itu jangan berantem. Nggak sengaja itu orang mati yang pegang. Ini nyesel sampai hari ini. Karena malu. Nabi Ibrahim. Berangkat Nabi Ibrahim dan Nabi Ibrahim lah bukan anak nggak bisa tolong, anak nggak bisa. Ini Nabi semuanya angkat tangan. Kenapa ya Nabi Allah Ibrahim? Anda pernah bohong? Bohong kenapa? Raja Namrud, Anda lagi sama istri Anda. Raja Namrud katakan ya Ibrahim, ini saudara atau istri? Kata Nabi Ibrahim, ini saudara anak, ya ukti. Padahal dia itu istri anak. Kenapa? Kalau Anda bilang istri, diambil sama Namrud. Sebab Namrud kerjaan ngerampas bini orang. Jadi Anda mesti bohong. Oh gitu. Padahal nggak bohong, demi kebenaran. Namanya badai tauriyah itu. Oh, Anda nggak berani. Udah, ente datang ke rumah Nabi Musa, ke Nabi Isa, Nabi Isa. Pakai tahu itu Nabi Isa tuh. Tapi Nabi Isa ngomong, Nabi nggak bisa. Salah orang. Jadi sama siapa? Ada Nabi Adam, ogah. Nabi Nuh, ogah. Ini bagaimana nasib? Udah, Anda nggak sanggup. Kata Nabi Isa, Anda nggak sanggup. Anda bilang, Anda bukan Tuhan. Anda disembah. Itu yang sampai saat ini Anda masih nyesel. Anda dibilang Tuhan. Anda bukan Tuhan. Anda dibilang Yesus, disembah. Anda kagak bisa ciptakan langit bumi. Anda nggak bisa ciptakan capung. Anda dibilang Tuhan. Anda cuma ngidupin orang di kuburan, dibilang Tuhan. Anda mah orang udah ada, Anda bangkitkan. Allah yang ciptakan dari tiada menjadi ada, kok nggak dituhanin? Malah Anda yang dituhanin, yang kagak bisa apa-apa. Emang goblok tuh orang. Anda gagal, dakwah Anda gagal. Nabi semua pada merasa punya salah, akhirnya kata Nabi Musa, Anda musyawarah dulu dengan para tokoh Anbiya.
Tunggu Anda sini. Baik. Gak lama musyawarah balik. Begini hasil keputusan. Pada hari ini, Anda, anak, dan para anbiya yang lain tidak mampu menangani hal perkara muskilat besar kecuali Nabi akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang mampu bisa tangani. Oh begitu. Ya. Ayo kita datang rame-rame. Ini yang Rasulullah katakan, Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Adam dan seluruh manusia yang ada di bawahnya ada di bawah benderaku di hari kiamat. Rasulullah yang atur. Itu disebut dengan faslul qada. Datang semuanya ke Nabi Muhammad, Rasulullah duduk di singgah. Begitu tampannya, rupawan, luar biasa, wibawa. Malaikat kagak berani natap. Manusia-manusia, para anbiya tunduk. Ada apa datang? Ini ya Rasulullah, kita sudah lapor ke Nabi ini semua angkat tangan. Ini sudah 1000 tahun kita di padang mahsyar. Mohon ya Rasulullah panjatkan tangan kepada Allah Ta'ala agar yang mana perkara masalah segera diselesaikan. Kata Rasulullah, ini hak analah. Rasul bilang analah. Urusan anak. Bukan urusan mereka. Ana yang tangani. Kalian semua miladun Adam ila yaumil qiyamah, seluruh manusia ana yang tangani. Semua orang baru geleng kepala tahu siapa Nabi Muhammad. Luar biasa. Dia bilang ana itu mutakallim wahdah. Ana itu mufrad untuk satu orang. Ana sendiri yang tangani. Sendiri. Langsung dia sujud kepada Allah Ta'ala. Rasulullah sujud. Lama. Orang tanya, sujud punya wudu. Ini wudunya di mana padang mahsyar? Ada yang iseng. Sujud punya wudu di padang mahsyar, wudu di mana? Wudunya Rasulullah saat dimandikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib tidak batal sampai padang mahsyar. Sujud, bangun. Rasulullah nggak berani angkat kepala, masih sujud. Akhirnya Allah Ta'ala yang katakan kepada Rasulullah, Ya Muhammad irfa ra'sak, sal du'ta washfa' tushaffa. Wahai Muhammad, angkat kepalamu. Kau lama bersujud. Irfa ra'sak. Angkat. Sal du'ta. Minta apa yang kau mau. Kau akan diberi. Yang kau mau apa? Washfa' tushaffa'. Memintalah syafaat. Pada hari ini, tushaffa' kau akan diberikan syafaat itu. Itu yang dikatakan asyafa'atul uzma. Asyafa'atul uzma. Di situ yang dipanggil wa'atihil wasilata wal fadilah wasyarafa wa darajatal 'atir rafi'ah wa ba'sul maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Makanya orang yang setelah azan membaca doa Allahumma rabba hadhi da'wati tamah, dia akan masuk ke dalam asyafa'atul uzma. Masuk ke situ. Nabi yang kenal, yang lain tidak ada yang kenal. Yauma yafirru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi. Tidak ada yang kenal satu sama lain. Nabi yang kenal, ummati. Disebut satu sipulan. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari itu harta dan anak tiada lagi berguna kecuali manusia yang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang bersih. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kita istiqamah
Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam.